ada satu warga pulang kerja. Sekarang lagi dicek dulu sama tim. Nama Cesium-137 mendadak viral, bukan hanya memicu reaksi publik, tapi terutama mengguncang industri udang nasional pertengahan Juli 2025 lalu. Ketika itu, Otoritas Pengawas Makanan dan Obat Amerika Serikat United States Food and Drugs Administration US FDA mendeteksi paparan radionuklida Cesium-137 atau CS137 pada produk udang beku milik PT Bahari Makmur Sejati atau BMS. PT BMS masuk dalam red list. Selain dilarang memasukkan produknya ke Amerika Serikat, sejak Agustus 2025, BMS juga diwajibkan menarik produk udangnya dari gerai-gerai retail modern karena ditengarai merusak kesehatan sebagai dampak dari paparan Cesium-137. Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) mengambil serangkaian langkah cepat dan komprehensif untuk menangani kasus udang yang terkontaminasi CS137. Investigasi dan penelusuran dilakukan menggandeng Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten dan Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Krisis ini bukan sekadar isu mutu, tetapi lebih jauh dari itu tentang reputasi dagang Indonesia. Hujatan berdatangan di lini masa, menuding pemerintah lamban, bahkan dinilai tidak melakukan apapun. Ekspor udang nasional yang 63,7% volumenya bergantung pada Amerika Serikat dengan nilai ratusan juta dolar terancam masa depannya karena kasus ini. Bukan hanya industri udang yang terancam kehilangan arah, para petambak pun kehilangan pemasukan. Sejak hari kedua dari notifikasi, sudah komunikasi langsung dengan US FDA. Selanjutnya, KKP selalu berkonsultasi dan bersinergi dengan Otoritas Pengawas Nuklir Bapeten terkait dengan standar-standar dan SOP pengawasan bahan radioaktif. Kemudian terkait data empirik, KKP juga berkoordinasi dengan otoritas ilmiah yaitu BRIN, terutama Organisasi Riset Nuklir. Dari koordinasi dengan kedua entitas tersebut, KKP mendapatkan data dan informasi yang bersifat scientific based dan evidence based sebagai dasar dalam menentukan kebijakan lebih lanjut. Badan Mutu milik Kementerian Kelautan dan Perikanan ini langsung membuka jalur diplomasi teknis dengan FDA melalui klarifikasi ilmiah, memperoleh sampling detail, dan menyiapkan sejumlah langkah pemulihan berbasis sains. Sebuah inisiatif awal dari krisis diplomasi yang kelak menyelamatkan reputasi perikanan Indonesia. Pertemuan teknis berkembang menjadi koordinasi lintas otoritas internasional, yaitu antara FDA, US Department of Energy and Border Protection (CBP), National Fisheries Institute (NFI), SCI, hingga AP5I. Banyak langkah penting yang tak terlihat publik. Dalam diplomasi di Indonesia menawarkan sejumlah corrective action plan yang konkret, di antaranya scanning Cesium-137 sebelum ekspor, rencana pembangunan beberapa laboratorium KKP untuk pengujian CS137 dengan 2 di antaranya di Jakarta dan Surabaya, standarisasi penyimpanan material radioaktif, serta peningkatan traceability di unit pengolahan ikan. Melakukan sertifikasi bebas CS137 sebagai syarat ekspor ke Amerika Serikat tidaklah sekadar melengkapi administrasi tertulis. Jauh sebelum kasus ini terjadi, setiap unit pengolahan ikan UPI telah menjalani banyak tahapan untuk memastikan keamanan pangan hasil produksinya. Mereka wajib mengirim sampel udang basah untuk masuk ke dalam lab BRIN atau Bapeten. Sampel udang cacahan milik UPI akan diteliti melalui alat spektrometer gamma untuk mendeteksi adanya paparan radiasi. Sertifikat itu nanti akan diterbitkan oleh
KKP. Jadi Bapeten tidak menerbitkan sertifikat, tetapi kami melakukan pengujian atau pemeriksaan terhadap produk udang maupun box udang yang akan diekspor. Ya. Tentunya dalam hal ini kita mengikuti kriteria yang sudah ditetapkan oleh FDA. Karena FDA sudah menetapkan misalnya untuk pemeriksaan bungkus luar dari box udang itu adalah harus sama dengan background, harus sama dengan cacah radiasi alam. Sehingga kalau ada kenaikan di atas cacah radiasi alam maka itu akan menjadi reject. Jadi ini sangat ketat. Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam kasus Cesium 137 menjadi terobosan baru diplomasi berbasis sains. KKP telah mempersiapkan dan membangun tata laksana sertifikasi Cesium 137 pada udang ini dengan SOP sesuai dengan ketentuan dan standar USFDA yang berfokus utama pada lokus pemindaian dan pengujian. Pada pelaksanaannya, KKP telah mensosialisasikan kegiatan tersebut berikut SOP teknis sehingga UPI memahaminya. Selain itu, KKP melalui Badan Mutu telah menunjuk 214 inspektur mutu yang ditugaskan ke UPI di Jawa dan Lampung untuk melaksanakan sertifikasi tersebut. Di sisi lain, untuk menjawab tantangan keterbatasan infrastruktur dalam mendukung pemindaian dan pengujian, KKP bersinergi dengan instansi terkait seperti Bapeten, BRIN, Gegana Polri, dan sedangkan untuk pengujian KKP telah menunjuk 4 laboratorium berdasarkan approval langsung dari USFDA. Udang merupakan komoditas unggulan ekspor perikanan Indonesia. Tahun 2024 nilai ekspor udang Indonesia mencapai 1,68 miliar US dollar dengan volume 214,58 ribu ton. Capaian ini menempatkan Indonesia di peringkat kelima eksportir udang terbesar dunia dengan pangsa pasar 6,0% di bawah Ekuador, India, Vietnam, dan Tiongkok. Pasar utama udang Indonesia adalah Amerika Serikat dengan kontribusi 63,7% dari total udang Indonesia. Sebelum dinyatakan layak ekspor, para eksportir wajib memenuhi berbagai persyaratan agar produk udang miliknya layak konsumsi global. Di antaranya harus memiliki sertifikasi yang menandakan bahwa produk udang yang dikirim memenuhi standar keamanan pangan, kualitas, dan berkelanjutan lingkungan. Selain itu, eksportir perlu memahami setiap persyaratan dan membangun sistem produksi dan pengolahan yang sesuai dengan standar mutu, sebagaimana dipersyaratkan oleh pemerintah. Dengan sertifikasi yang lengkap, udang Indonesia bisa bersaing lebih kuat di pasar internasional dan membuka peluang ekspor yang lebih luas. Kabar baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan bahwa Indonesia segera kembali melakukan ekspor, membuat unit pengolahan ikan atau UPI berbondong-bondong melakukan pendaftaran sertifikasi bebas Cesium 137 di BPPM HKP. Ya, awalnya kami tentunya sangat-sangat terkejut kok bisa ada radiasi di udang. Jadi awalnya kami panik, tapi pada saat yang sama karena ini suatu bahan makanan, karenanya kemudian kami juga harus berusaha menggali lebih banyak informasi kenapa ini bisa terjadi. Jadi awalnya kami terus melakukan investigasi, bertanya-tanya kepada teman-teman, para pengusaha, asosiasi, dan juga tentunya ke KKP. Nah, berdasarkan itu kami berusaha menenangkan semua pihak, petambak, buyer kami, karena ya itu dia, karena ini kan bahan makanan. Kalau kena bahan seperti ini kan apalagi media semakin menggila, maka dari itu kami berusaha menenangkan dulu semua pihak. Kami melakukan suatu pencerahan kepada mereka bahwa kemungkinan besar ini hanya isolated incident
Jadi kami berusaha mencari solusi tercepat. Tahapan ini dinilai oleh pakar bidang ketenaga nukliran Jarod Sulistyo Wisnubroto sebagai langkah tepat yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan. Jarod memberi masukan pada pemerintah agar kasus Cikande tak terulang. Pemerintah melakukan pengecekan ketat di kawasan industri dan di pelabuhan dengan memasang portal scanning cesium 137. Pertama adalah buat namanya gawang deteksi atau portal monitor, radiation portal monitor. Mungkin Bapeten atau Pak Mehmet, Pak Muhammad Subekti udah cerita itu. Sehingga di setiap pelabuhan kita itu ada gawang deteksi radiasi. Kalau ada kontainer keluar masuk, sekecil apapun itu mengandung cesium 137 sebagai contoh, bisa terdeteksi. Tidak hanya di pelabuhan, di pintu gerbangnya si Cikande seperti itu. Sehingga jauh hari sudah tahu, sebelum kita sampai Amerika. Kan itu kebobolan itu. Amerika mendeteksi, dikit gawang kita di portal monitor kita nggak mendeteksi. Padahal Tanjung Priok itu ada. Langkah ini pun telah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Portal pendeteksi cesium terpasang di setiap dermaga pelabuhan. Hasilnya, kerja keras ini mendorong industri ekspor udang nasional berbuah. Pada tanggal 31 Oktober 2025, KKP telah berhasil melepas shipment pertama udang bebas cesium 137 ke Amerika Serikat. US FDA telah menerima laporan interim yang disampaikan langsung oleh Satgas berisi berbagai langkah sistematis yang telah ditempuh Indonesia dalam menangani kasus cesium 137 ini, dan terutama kesiapan Indonesia dalam menjalankan skema sertifikasi bebas cesium 137 pada udang. Dengan salah satu indikatornya adalah pelepasan ekspor shipment pertama bebas cesium sebanyak 8 kontainer pada 31 Oktober sampai 5 November yang lalu ke pelabuhan tujuan Jacksonville, Los Angeles, Miami, New York, Houston, dan Long Beach. Kemudian diikuti 52 kontainer sampai saat ini. Satgas Penanganan CS137 yang dibentuk pada September 2025 lalu juga memastikan bahwa produk udang Indonesia aman. Setelah melakukan serangkaian investigasi, kontaminasi dipastikan hanya terjadi di satu titik di Cikande dan tidak menyebar ke seluruh rantai pasok nasional. Seluruh kawasan industri modern Cikande sampai hari ini dijaga ketat. Kendaraan yang keluar masuk di screening satu persatu dengan alat pendeteksi CS137. PT Peter Metal Technology di Cikande yang dinyatakan menjadi sumber pencemaran CS137 dengan jumlah 33.000 mikrosievert kini dihentikan operasinya. Proses dekontaminasi dilakukan oleh petugas lapangan dengan prosedur ketat dan dalam pengawasan Satgas Penanganan Cesium 137 bersama Kementerian Lingkungan Hidup, BRIN, dan Bapeten. Kami kemudian cepat melakukan dekontaminasi terhadap ke-22 pabrik tersebut, ya, fasilitas industri tersebut, dan sudah dinyatakan clear and clean. Juga 13 lapak tersebut juga sudah dilakukan dekontaminasi secara full dan dinyatakan clear and clean, sehingga tidak ada lagi fasilitas yang ada di Cikande yang terkontaminasi. Jadi kami sudah bisa melokalize, mengkonten kontaminasi ini. Kemudian ke-13 lapak tersebut juga kami bersihkan, kami ambil semua barang-barangnya, materialnya yang terkontaminasi. Kemudian kami gunakan fasilitas PT Peter Metal itu sebagai interim storage facility untuk menyimpan material, ya, yang terkontaminasi tersebut untuk disimpan secara aman sehingga tidak terjadi penyebaran atas kontaminasi tersebut. Jadi kemudian juga kami sudah memasang RPM, itu alat untuk mendeteksi kontaminasi di pintu keluar dari kawasan industri Cikande, ya. Di 10 hari pertama memang ada 45 kendaraan atau truk yang terkontaminasi. Tapi setelah itu kira-kira sudah sebulan tidak ada satupun truk atau kendaraan yang terkontaminasi.
Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 memastikan bahwa penanganan kontaminasi yang terjadi di kawasan industri modern Cikande, Banten berjalan dengan intensif, terkendali, dan terkoordinasi dengan baik. Proses dekontaminasi harus segera dituntaskan demi menjamin keselamatan dan kesehatan seluruh pekerja serta masyarakat dan melaksanakan audit lingkungan secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Perkembangan 3 bulan ini memang kondisi di Cikande sendiri sudah dilakukan kegiatan-kegiatan dekontaminasi secara besar-besaran yang saya pikir lingkupnya kalau kita bandingkan dengan kasus yang tahun 2020, 2021 Batan Indah berbeda sama sekali karena ini bisa 100 kali lipat kapasitasnya dan proses itu tentu melibatkan banyak para pihak terutama kementerian dan juga dari badan KL yang ada di pemerintahan. Dan terkait dengan 3 bulan ke depan saya pikir suatu proses yang penyelesaian ya udah masuk ke finishing menurut saya. Penduduk sudah mulai diregulasi balik untuk area-area yang udah aman, kemudian juga produk-produk perikanan sudah mulai diekspor. Perlahan, kegiatan ekspor kembali menggeliat. Akankah ini menjadi tanda pulihnya industri udang nasional secara menyeluruh? Sertifikat bebas cesium 137 telah diberangkatkan secara total sedikit. Boleh kita berikan. Dalam hitungan minggu, kerja keras Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam memulihkan ekspor udang nasional berbuah gemilang. (9 Oktober 2025), situasi bergerak positif setelah US FDA menunjuk KKP sebagai Certifying Entity. KKP bersama Bapeten melakukan simulasi scanning, sampling, dan finalisasi SOP. Hingga akhirnya pada akhir Oktober FDA resmi menunjuk KKP sebagai Certifying Entity. Berdiri dulu Bu Is. Nah ini pahlawan kita nih, Bu Is. Ini yang selalu mau mendengar, mau belajar, dan melaksanakan. Jadi apa yang disampaikan, apa yang kita sampaikan itu intens beliau. Dia renungkan, dia kerjakan dengan benar. Yang pertama saya minta beliau tolong cek dulu karena kejadiannya sebenarnya udah 6 bulan yang lalu ya. Ini saya bilang sama kayak kasus dulu waktu kita kena anti dumping tahun 2023 kita kena anti dumping beres selesai. Lalu kemudian 2025 kita kena Cesium 137. Saya minta kepada Bu Is, tolong koordinasi sama ahlinya, Bapeten waktu itu. Di tambaknya tidak ada Pak, aman. Kemudian di pabrik juga tidak ada. Tapi sekarang ditemukan Pak, di mana? Di atas, di tempat cerobong udara. Oh, kalau gitu cek sekitar. Cek sekitar ditemukan ada tumpukan-tumpukan besi, kandungan cesiumnya tinggi sekali. Lalu cek lagi ternyata ada pabrik peleburan baja di situ yang menggunakan bahan baku eks limbah nuklir yang seharusnya tidak boleh. Kami yakinkan kepada US FDA bahwa Cesium 137 hanya terlokalisir di situ dan kita menggaranti untuk itu bisa dilokalisir dan tidak akan terjadi untuk di tempat yang lain. Di hari yang sama, Indonesia langsung melepas ekspor udang bebas Cesium 137 di Tanjung Priuk. Lepasnya Indonesia dari situasi ini hanya dalam hitungan minggu menjadi tonggak baru penegakan diplomasi berbasis scientific dialog. Kasus Cesium 137 juga menjadi awal industri perikanan memperkuat tata kelola sesuai CPIB dan HICCP. Bukan hanya itu, pulihnya industri udang Indonesia dalam hitungan minggu juga menunjukkan sistem mutu Indonesia terbukti berlapis, kredibel, dan sesuai standar internasional.
udang Indonesia tetap memiliki kualitas terbaik di dunia, cita rasa, nutrisi, dan standar tersendiri. Tentu ke pasar internasional kami ingin meyakinkan bahwa Indonesia itu mengekspor produk perikanan yang memang sesuai standar, aman dikonsumsi, dan khusus untuk pasar Amerika kita mengikuti bagaimana ketentuan yang dibuat oleh USFDA. Dan kami akan komit melakukan itu, dan anggota-anggota kami juga komit, dan kita sudah mengirimkan pesan-pesan itu bahwa apapun yang dipersyaratkan USFDA kita akan ikuti. Gitu. Sementara petambak udang Faname di Desa Wanayasa, Kabupaten Serang yang juga bergelut dengan produksi mereka, punya cerita lain. Meski penghentian ekspor membuat harga udang jatuh 30-40% di pasar lokal, mereka menyiasati situasi dengan menjual udang di pasar lokal dan menjajaki restoran. Harga yang terdampak langsung itu setelah Agustus adalah di bulan Oktober, Pak. Oktober ini untuk size 100-nya aja harga di 32 ribuan. Dari harga 45 sampai 50 ribu. Udah turun jauh, hampir 30%-nya ya. Nah, di bulan ini, November ini, sudah ada informasi permintaan udang ya, baik di tingkat lokal kita, untuk size 100 sudah di angka 47 ribu, Pak. Ya, sudah agak membaik dibandingkan dengan bulan kemarin. Ya, harapannya nanti di bulan Desember bisa naik kembali atau bertahan minimal di harga yang sama di bulan November. Tapi kami memang target kemarin di 150, Pak. 50 ini pasarannya memang di 70 ribuan lah ya. Awal buka tambak ini mayoritas udang kami akan jual lokal ya, domestik. Baik itu panen mati yang kita jual di Muara Angke maupun yang bahan hidup yang kita suplai langsung ke restoran. Sisanya kalau memang tidak tertampung di pasar lokal ya baru kita lempar ke pabrik. Itu pun dengan harga yang mungkin masih di bawah dari harga jual restoran atau harga jual udang lokal kita. Kan harus ada kolaborasi ya. Ketua Umum SCI yang kami hubungi secara daring berpendapat pemerintah memang sudah semestinya berdiplomasi agar ekspor udang bisa segera berjalan normal. Nah, oleh karena itu tentu ini bagian yang perlu diperankan oleh pemerintah kita ya, bagaimana diplomasi, bagaimana menangkis isu-isu negatif di luar sana terhadap udang kita. 31 Oktober hingga akhir Desember 2025, pemerintah bersama seluruh satuan tugas Cesium 137 mengumumkan telah berhasil melepas 605 kontainer dengan pelepasan secara simbolis dilakukan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Priuk Jakarta yang bergerak kembali ke Amerika Serikat dengan total berat 10.000 ton senilai 1,8 triliun rupiah. Sekarang alhamdulillah di hari ini kita sudah mulai bisa ekspor ke sana dan sudah dipercaya, dan hari ini kita melepas 10 kontainer dan kami laporkan bahwa Menko sampai akhir Desember ini kita akan lepas 605 kontainer. Jadi sangat luar biasa. 2, 1. Pelepasan ekspor ini menjadi momentum strategis bagi Indonesia untuk memulihkan kepercayaan internasional, memperkuat posisi sebagai produsen udang dunia, dan menunjukkan bahwa isu Cesium 137 telah ditangani secara komprehensif, tuntas, dan bertanggung jawab. Pemerintah memastikan pendampingan penuh bagi pelaku usaha agar tidak berjalan sendiri menghadapi dinamika standar global. Dengan keberangkatan ratusan kontainer ini, Indonesia mengirimkan pesan tegas ke dunia bahwa sistem keamanan pangan laut Indonesia bekerja secara terintegrasi dari pusat hingga daerah, menghasilkan produk yang aman, bermutu, tersertifikasi dan siap bersaing di pasar global. Badan Mutu KKP juga mengukuhkan sejumlah prestasi lain, yaitu produk perikanan Indonesia tahun 2025 telah diterima di 147 negara dari 193 negara anggota PBB.
Sampai akhir tahun 2025, Badan Mutu juga telah mengeluarkan 2.986 sertifikat HACCP dan 75.760 sertifikat SMHKP. Keberhasilan ini menjadi penutup tahun yang manis bagi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hari esok untuk industri udang kembali cerah. Dari kasus Cesium 137, kita semua belajar bagaimana kolaborasi berbagai pihak, dalam hal ini KKP, BRIN, dan Bapeten bisa menghasilkan sebuah kerja terpadu yang mempercepat pemulihan kondisi ekspor udang nasional.